Jadi lu pengen naik gunung, pengen ngerasain gitu? Iya, pengen ngerasain rasanya hipo tuh seperti apa. Rasanya. Jadi tujuan lu ke gunung lu pengen hipo? Iya, gue pengen ngerasain. Gue kan juga nggak kuat dingin ya. Gue jujur nggak kuat dingin. Gue pengen tahu emang gunung dingin sedingin apa sih? Terus treknya kayak gimana sih? Serem nggak sih kayak gitu? Setiap kali gue datang ke kuburan, gue bawain bunga. Gue bawain bunga. Ini waktu dulu kamu suka bawain aku bunga. Setangkai. Sekarang aku datang ke tempat kamu, aku bawain bunganya banyak loh. Bukan setangkai lagi. Aku bawain. Sekarang pas lagi syuting ada? Dia ada. Ada di sini? Ada. Ini gue sedikit udah tenangan. Mungkin dia juga udah lega ya gue menceritakan ini. Kalau tadi baru-baru itu jujur itu berat banget. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Ya jadi guys, ini adalah lanjutan kisah part 1. Meninggal di Gunung Salak, cerita pertama dan terakhir. Buat kalian yang belum nonton part 1-nya, tonton dulu supaya ngerti sama jalan cerita di video pada kali ini. Banyak kemarin yang komen sama DM Instagram gue juga, katanya pada nangis nonton part 1-nya. Ada yang lagi kerja sampai nggak mood kerja gara-gara nangis nonton video yang kemarin. Kalau menurut kalian sendiri gimana guys? Boleh banget komen di bawah. Terus gue juga pengen ngasih tahu nanti di akhir bulan November sampai akhir Desember bakal ada special episode untuk Om Mamat. Jadi hari Selasa, Kamis, Sabtu semuanya bakal full Om Mamat. Tungguin aja special episode dari RJ5. Langsung aja kita mulai part yang kedua. Berikut adalah ceritanya. Di part sebelumnya. Nyekek yang bener-bener orang nyekek. Gue di situ bener-bener di situ gue nggak bisa napas, dan di situ gue minta tolong sama nyokap bokap gue, nggak ada yang bantuin. Gue dicekek loh, kenceng sekenceng-kencengnya. Gue nggak bisa napas di situ. Lu nggak lihat ada sosok yang nyekek gitu? Nggak ada sama sekali. Kalau hari pertama kan wujud ya, bener-bener muka almarhum gitu ya. Kalau ini nggak ada. Jadi tangan pun, yang nyekek pun gue nggak lihat siapa. Tapi gue merasakan, itu gue batuk-batuk, kok nyokap gue nggak bangun. Sampai subuh kelar, besoknya gue bangun pagi gue bangun, gue ngaca. Mau tahu nggak apa? Leher gue merah semua. Itu kejadian bener-bener nyata. Merah semua. Orang tua lu lihat? Kayak lihat, teman-teman gue pun lihat. Gue ke kampus, gue ngasih tahu teman-teman gue. Kayak gimana? Dulu kan gue juga belum berhijab ya. Gue pakai kemeja, gue tutupin. Lo mau tahu? Gue rep-repan lagi. Kali ini gue cuma suara. Tapi suaranya itu, ayo ikut aku, ayo ikut aku. Gue disuruh nyebut 2 kalimat syahadat, terus lu nyebut lan? Enggak. Pas gue mau nyebut asyhadu Allah, gue inget lagi, astagfirullahaladzim. Gue langsung kayak gitu lagi. Dan lu mau tahu apa? Nih, gue dicekek, gue merah-merah. Dih, lu habis ngapain? Digituin kan? Lu dicekek siapa? Dia bilang gitu. Gue gak tahu siapa yang cekek gue. Tapi bener, goresan merah banyak di sini. Gitu, teman-teman gue langsung pada bingung. Yang teman-teman gue nggak habis pikir gini loh. Ini sebenarnya sosok almarhum apa jin atau siapa? Ngerti nggak? Ya, atau sosok menyerupai? Ya, kita kan masih bertanya-tanya dong, kayak ya gue juga nggak tahu kan, gue juga nggak pernah punya pengalaman seperti ini gitu. Tapi nyata, gue kasih unjuk mereka, iya bener lan, itu merah, iya bener, gue dicakar, gue dicekek begini, napas aja gue nggak bisa. Nah, udah gue bilang sama teman-teman gue udah cerita.
Gue malamnya langsung balik lagi dong ke rumah almarhum buat tahlilan. Yang ketiga. Hari ketiga di situ udah kelar, ada Pak Ustadz. Gue ketemu nih sama Pak Ustadznya. Kalau yang hari pertama kedua kan gue cuma cerita ke teman-teman sama hari pertama nyokapnya. Hari ketiga ada Pak Ustadz. Kebetulan Pak Ustadznya itu belum pulang. Gue bilang, Pak, saya mau cerita gitu. Cerita apa? Saya udah tahu. Dia bilang gitu. Udah tahu gitu. Tentang almarhum. Iya Pak. Kamu diganggu? Iya Pak. Dia bilang gitu. Gimana ya Pak saya ceritanya? Gitu. Gue bilang gitu dong. Ya udah kamu ceritain aja. Kamu direp-repin kayak gini gitu kan? Iya Pak, saya diganggu bener-bener. Jadi yang ganggunya itu jin yang menyerupai almarhum. Almarhum ini udah diterima jasadnya. Tapi apanya ya? Kayak jin korin. Itunya tuh masih ngambang karena belum 40 hari juga kan. Jadi masih ngambang dan dipakai oleh jin. Jin yang menyerupai almarhum gitu. Jadi kamu diganggu, tapi nggak semuanya jin. Di sini almarhum juga kan sayang banget sama kamu. Almarhum juga cinta banget sama kamu. Kamu jadi cinta pertamanya almarhum. Almarhum nggak pernah bilang putus ke kamu. Dia pergi, sebenarnya dia nggak pengen pergi, ngerti nggak? Yang seharusnya dia harus pulang buat nemuin kamu, ternyata ajal manggil dia. Ternyata takdir berkata lain, kata si Pak Ustadz. Terus saya harus gimana Pak? Terus bilang, kamu mau ini hilang? Ya mau lah Pak. Saya nggak mau digangguin seperti ini terus gitu. Saya nggak apa-apa didatengin almarhum dengan sosok dia yang wujud bener nyata. Saya nggak takut. Karena ya dia emang pacar saya, ngerti nggak? Cuman kita beda alam. Saya masih bisa terima gitu dia datang. Oh itu almarhum gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau wujudnya yang aneh-aneh, kayak pas saya dierep-erep, saya dicekek, saya diajak, itu saya nggak bisa Pak. Saya nggak bakal tenang buat ngejalanin hidup ya kan ke depannya. Iya, di sini juga almarhum tuh mau nitip pesan ke kamu. Dia mau menyampaikan sesuatu. Tapi ternyata dia udah dipanggil gitu katanya. Ini saya punya syarat, kamu bisa lakuin nggak? Apa nih, ngelakuin apa? Susah nggak? Gitu. Kamu malam ini, malam ketiga, kamu tidur di sini. Di sini, di rumah almarhum, iya. Kamu tidur di kamarnya almarhum. Dia bilang begitu dong. Saya sendiri. Iya, kamu sendiri. Dia bilang gitu. Langsung dong. Pak, saya yang tidur sama orang tua, adik-adik, itu aja saya direp-rep. Gimana saya sendiri? Ini benar. Lalu kamu tidur sendiri, kamu pegang peluk fotonya almarhum. Foto yang di handphone? Enggak. Itu jadi ada lukisan kayak foto bingkai gede. Itu di kamar almarhum ada. Itu disuruh peluk itu. Setelah itu besok pagi kamu bangun, kamu mandi pakai handuk yang bekas mandiin mayat almarhum. Makin horor dong. Wah ini gak masuk akal nih. Gue ngomong gitu dong kayak, wah gila nih, gak mungkin lah. Masa mau ilangin kayak gitu aja? Gue harus kayak gini sih gitu. Pak ini serius? Iya ini benar. Lalu kamu mandi air kembang? Bukan. Kamu taburin tanah kuburannya almarhum. Tapi sedikit aja. Dia bilang gitu. Ya Allah Pak, tidur aja saya belum saya lakuin. Ya kan? Tidur aja saya belum. Saya udah harus besoknya disuruh mandi. Saya udah mikirin lah Pak. Jadi kayak, ini masih panjang loh Pak. Sampai subuh loh Pak. Ini masih panjang nih waktu ya kan. Wah bercanda. Teman-teman di situ bilang apa? Lakuin aja. Siapa tahu. Langsung lo di situ. Ya lu mereka enak ya. Ngomong begitu. Lu mau nggak nemenin gue tidur? Tidurnya gitu. sendirian harus? Sendiri. Harus sendiri. Di kamar almarhum? Di kamar almarhum. Sedangkan gue aja nggak pernah tahu kamarnya itu seperti apa. Ngerti nggak? Dalamnya itu seperti apa ya kan. Akhirnya gue diajak sama orang tuanya almarhum. Itu ada lemari kaca. Kacanya gede. Jadi kayak lemari tinggi. Ada kaca panjang. Sampingnya tempat tidur. Depannya itu ada bingkai fotonya dia. Ini nggak salah. Gue harus megang foto ini gitu. Wah gokil nih.
bisa-bisa nggak ada nyawa nih gue besok. Langsung gue berpikiran kayak gitu dong. Hari pertama gue dikasih tahu pocong. Hari kedua gue dicekek. Hari ketiga bisa-bisa mati nih gue nih. Gue langsung punya pikiran begitu dong. Teman-teman gue selalu bilang, berdoa ya Lan. Ya berdoa sih berdoa. Kalau rep-repannya jauh begini, gue toto pagi nggak ada nyawa gimana? Ya lu berarti sehidup semati. Gue diledekin gitu. Ya sehidup semati sih semati. Cuman gue nggak mau mati konyol lo begini nih gitu kan. Terus ya udah bismillah ya. Saya cuman bisa kasih info seperti itu. Kalau emang kamu mau almarhum nggak ganggu kamu. Kalau kamu mau jin ini nggak mau ganggu kamu, dibilang gitu. Bismillah ya, kamu bisa digituin ya. Ada pesan-pesan almarhum yang belum tersampaikan, yang masih harus disampaikan ke kamu. Itu nanti kamu bakal dapetin. Si Pak Ustadz bilang seperti itu. Ya baiklah Pak. Itu malam tuh. Jam 9 akhirnya teman-teman pamit. Lan, gue pamit ya. Pak Ustadz pamit. Lu jaga-jaga diri ya di sini. Dibilang gitu. Nggak apa-apa kata mama gitu. Kata nyokapnya nggak apa-apa. Nanti mama jagain katanya gitu. Ya mama jagain. Mama kan tidur di kamar sebelah Lan. Ya cuman kan jauh gitu mah. Ulan yang tidur sama mama papa aja rep-repan. Apalagi ini. Nggak apa-apa nanti kamu teriak aja. Katanya gitu. Gue nggak bisa tidur sampai jam 11. Akhirnya mau jam 12. Ya udah Lan, mama ngantuk, mama tidur duluan ya. Teman-teman udah pulang. Nyokapnya juga bilang, ya udah mama istirahat ya gitu. Kamu tidur Lan. Iya. Tidur nih, gue coba nih. Itu sendirian di kamar? Sendiri. Gue cuci kaki, itu walaupun saudara-saudaranya ada di ruang tamu ya. Dan kamar adiknya itu ada di sebelah. Nyokapnya, jauh jaraknya? Enggak, sampingan. Sampingan nyokapnya tidur di kamar adiknya. Itu di depan masih banyak saudara-saudara, tapi kan tetap aja gue harus tidur di sebelah kan. Gue cuci kaki, cuci tangan, gue ambil wudhu. Gue bener-bener takut, gue ngeri ya kan. Gue ambil wudhu, gue tidur terlentang dengan ngeliatin foto ya kan. Dalam hati gue ngomong gini, kamu jangan datang ya, kamu jangan ganggu ya. Kalau kamu mau datang, kamu yang cakep gitu maksudnya. Nggak apa-apa deh, kamu emang mau nampakin nggak apa-apa, tapi jangan pakai pocong. Aku nggak berani jujur, kamu tega ya. Jadi kayak ngomong sendiri dulu gitu. Sebenarnya sih buat beraniin diri ya, gitu. Nengok ke kanan kaca, nengok ke sini tembok. Aduh, gue ngambil posisi yang mana nih? Ini foto gede banget lagi, nggak bisa kayak handphone diselipin. Harus dipeluk. Oke, akhirnya gue coba terlentang ya, gue pegang peluk. Gue bingung nih, ini foto gede banget ya kan. Gue kalau handphone ya gampang diselipin. Gue harus pelukin. Ya udah, gue coba merem, gue tidur, itu gue tenang. Gue nggak dapet gangguan apapun, benar. Sampai gue besok pagi, sampai gue nggak ngerasain subuh. Kalau kemarin kan 2 hari gue ngerasain subuh ya kan. Baru subuh, akhirnya gue nggak tidur, langsung ke kampus. Udah, pagi-pagi gue tanya mama, mah kok mama nggak bangunin sholat subuh? Apa orang kamu tidur senyum-senyum? Katanya gitu. Senyum-senyum. Ya kamu tidur senyum-senyum, kamu pulas, bener-bener pulas. Dia bilang gitu. Emang kamu mimpi apa? Aku mimpi mah, Agung datang nyamperin aku, pakai baju putih, ganteng banget. Dia bilang, aku minta maaf, aku nggak bisa pulang. Aku minta maaf, aku nggak bisa pulang. Kamu coba buka lembaran baru, kamu buka hidup baru, kamu nggak usah tungguin aku. Aku sayang sama kamu. Dia bilang gitu. Itu jelas banget nyata. Dia pakai baju putih. Dia nyamperin, tapi makin lama makin jauh itu orang. Dia bilang, aku sayang sama kamu. Maafin aku nggak bisa pulang, kata dia gitu. Tapi tidur senyum-senyum. Kayak gue tuh ngerasa bahagia banget bisa bertemu sama dia gitu. Ya udah, gue mandi. Ya udah mah, aku mandi dulu ya mah gitu. Gue mandi, gue pakai air yang tanah tadi tuh, gue taburin sedikit di kolam. Gue mandi, gue pakai anduknya dia, masih bau kembang. Masih bau kembang, itu masih disimpan. Gue andukan, itu gue mandi juga ditungguin sama nyokapnya. Gue pintu nggak gue tutup rapet, gue tutup dikit doang. Biar kalau ada apa-apa gue langsung lari gitu ya kan. Pakai tanah kuburan, ditabur-taburin gitu.
Ya udahlah, gue udah kelar mandi, gue udah ini, gue cerita sama mamanya. Kamu tidur nyenyak banget ya Lan? Iya mah. Agung udah nyampein pesan, udah mah. Ikhlas mah. Gak apa-apa, nanti kalau kamu punya pacar, kalau kamu deket lagi sama seseorang, kenalin ke mama. Iya mah, mama bisa tetap menerima Ulan. Bisa tetap, mama sayang. Mau nggak tinggal di sini aja? Nggak bisa lah Ma, kalau kayak gitu. Kalau misalnya main-main masih bisa, cuman kalau misalnya buat tetap di sini, aku nggak bisa lah Ma, gitu. Ya udah, nanti nginep ya di sini seminggu, gitu kata mamanya. Bener, gue nginep di situ seminggu sama nyokapnya. Gue ditemenin, gue tidur sama adeknya. Nyokapnya cerita-cerita, terus nyokapnya bilang, apa aja yang udah dikasih? Surprise apa yang udah dikasih? Mah, Agung tuh dulu tuh pas aku pacaran dia selalu ngasih aku bunga. Bunga satu tangkai. Itu mawar merah, putih, selalu itu. Dan gue nggak ada firasat kok gue dikasih bunga terus. Ternyata sekarang gue yang ngasih dia bunga gitu. Setiap kali gue datang ke kuburan, gue bawain bunga. Gue bawain bunga. Ini waktu dulu kamu suka bawain aku bunga. Setangkai. Sekarang aku datang ke tempat kamu, aku bawain bunganya banyak loh. Bukan setangkai lagi. Aku bawain. Gue bilang gitu sama mamanya. Sering itu? Dulu sering. Ke makam? Sering banget. Sendiri? Kalau sendiri itu gimana ya? Gue lebih leluasa sih gue cerita. Iya. Dulu gue kayak, aku udah bisa nih. Aku udah bisa jalanin kehidupan. Cuman aku gak bisa tanpa kamu. Biasanya di kampus aku selalu sama kamu gitu. Kamu mau tahu gak? Papa, bokapnya dia, bapak nganterin kuliah. Bapak nganterin kuliah aku terus. Aku nginep loh di rumah kamu. Aku tidur sama adik kamu. Itu baik banget ya keluarga kamu. Coba kalau kamu masih ada, kita rasainnya bareng-bareng. Itu gue ngobrol lama banget di situ. Gue bilang, tapi aku bohong sama bapak. Aku dianterin bapak sampai depan kampus, tapi ternyata aku nggak masuk kelas. Aku di parkiran aja. Aku nggak kuat ngelihat kantin, ngelihat kelas, ngelihat sasana, apalagi ngelihat base camp Mapala. Aku nggak kuat. Aku di situ benar-benar kayak ngerasa bersalah sama bapak. Bapak selalu nasihatin aku kuliah yang benar. Kalau bisa sampai lulus. Mama punya anak udah gagal 1. Ini gagal lagi 1, Agung meninggal. Mama mau kamu lulus. Bapak sama mama kamu tuh baik banget. Baik banget. Jadi kayak aku tuh ngerasa bersalah. Aku nyampe kampus tapi ternyata aku gak kuliah. Aku malah di parkiran sama anak-anak. Aku gak keluar dari mobil. Aku gak sanggup. Semua mading tuh isinya berita kamu meninggal. Padahal yang meninggal 2 orang. Tapi kamu yang jadi trending topik. Begitupun aku. Aku yang selalu dicari-cari orang buat ditanya-tanya kenapa. Jadi aku mutusin buat nggak ke kampus. Aku izin sama kamu. Kalau nanti aku deket sama seseorang atau sama siapapun, tolong izinin aku. Biar gimana pun hidup aku masih panjang. Aku harus tetap melanjutkan. Kamu boleh datang ke aku, tapi nggak boleh ngeganggu hidup aku, ngerti nggak? Karena kita udah beda alam. Aku ngomong gitu. Aku tahu, aku cinta terakhir kamu. Aku cinta pertama kamu. Tapi aku harus tetap nih ngelanjutin perjalanan. Kamu gak boleh gangguin aku. Tapi kamu boleh jagain aku. Aku ngomong. Gak lama, mukanya dia muncul. Senyum kayak ngasih kode. Iya. Lo lanjutin hidup lo. Lo buka lembaran baru. Biar gue di sini tenang gitu. Ya udah, sampai sekarang pun akhirnya. Tapi dia pernah muncul lagi di hidup lo gitu?
Kalau gue ngerasa sedih atau gue ngerasa disakitin sama seseorang, entah itu cowok ataupun sama orang lain gitu, dia ada. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Padahal itu udah 9 tahun yang lalu. Masih suka muncul? Masih. Tapi tuh dia gak pernah datang ke mimpi gue. Maksud gue tuh, kalau emang masih ada yang harus dia sampaikan, dia datang ke mimpi gue. Tapi ini dia cuma munculin doang. Kayak gimana contohnya? Munculin muka, dia cakep, dia pakai baju putih. Kayak gitu doang. Dia senyum, itu bener-bener jelas. Jelas banget. Udah kayak gitu, gue berjalan. Gue udah gak pernah datang lagi ke makamnya. Gue udah mulai kehidupan, gue mencoba kehidupan, tapi gue gak kuliah lagi. Gue kerja. Kenapa? Gue gak bisa datang ke kampus lagi. Trauma masih, mental gue juga belum kuat gitu buat datang ke sana. Jadi karena lu trauma itu? Iya. Jadi gue kerja, gue mulai hidup baru. Terus gue nyoba nih, gue ketemu sama temen-temen gue bilang, ih lu anak gunung ya sekarang. Gue komen. Gue gara-gara ngeliat temen gue update di gunung, gue komen, anak gunungnya sekarang. Gue keinget lagi nih, aduh gue pengen deh naik gunung. Gue bilang sama dia, kalau naik gunung lagi kabarin ya. Gue bilang gitu. Emang mau? Kata dia gitu. Mau, akhirnya gue ceritain. Pacar gue meninggal di gunung. Gunung mana? Gunung Salak. Kenapa? Hipo. Gue bilang gitu. Gunung Salak, iya. Pas apa? Dia sendiri sama teman-temannya. Dia pas pelatihan dari kampus Mapala. Gue bilang gitu. Oh jadi bukan sendirian gitu? Enggak, dia gak sendiri. Dia lagi pelatihan. Jadi dia hipo, dia meninggal. Emang gak ada penanganan? Duh gimana ya, gue mau cerita lagi, gue gak bisa. Intinya seperti itulah ya. Sekarang lu bawa gue ke gunung. Gue coba ke kampus, gue ketemu sama senior, tapi bukan senior Mapala ya, senior teman-teman gue bilang, bang, gue mau ke kampus nih, gitu. Gue mau cerita dulu sama lu, gue mau naik gunung bang, gue pengen tahu tentang almarhum gimana sih ngerasain, gitu. Jadi gue sharing dulu gitu ke kampus. Jadi lu pengen naik gunung, pengen ngerasain gitu? Iya, pengen ngerasain rasanya hipo tuh seperti apa. Rasanya. Jadi tujuan lu ke gunung lu pengen hipo? Iya, gue pengen ngerasain, gue kan juga gak kuat dingin ya. Gue jujur gak kuat dingin. Gue pengen tahu emang gunung dingin, sedingin apa sih? Terus treknya kayak gimana sih? Serem gak sih? Kayak gitu. Gue sharing, dia bilang katanya, lu mau ke gunung mana? Lu mau ke gunung tempat almarhum meninggal? Gunung Salak. Iya bang. Gue bilang gitu. Si senior gue bilang, jangan. Lu gak bakal kuat. Dia bilang gitu. Dia aja yang pelatihan gak kuat. Apalagi lo yang gak punya basic atau apapun. Terus gue harus ke gunung mana? Gue bilang gitu. Yaudah lu bilang sama temen lo ke gunung gede aja. Dia treknya gak begitu sulit. Tapi lu harus olahraga dulu. Lu siapin tenaga lo, stamina lo harus bener-bener fit. Dia bilang gitu. Kapan lo mau ke gunung? Desember. Lagi hujan lah, gak apa-apa. Gue bilang gitu. Desember lah gue berangkat. Terus gue punya baju nih, nanti lu pakai ya pas udah di atas gunung. Gue titip, lu harus kembali. Dia bilang gitu. Senior gue bilang gitu. Gue pakai nih bang ya. Iya gue pakai, lu pakai gitu. Gue pakai, gue kabarin bang, gue udah olahraga. Gue selalu laporan. Gue udah olahraga, gue udah lari. Di rumah tuh gue sit up, push up segala macam, gue udah olahraga. Nyokap nanya, mau kemana sih? Gak kemana-mana mah. Jujur di situ gue nggak bilang kalau mau ke gunung. Gue nggak berani. Gue takut nggak diizinin. Gue takut dia mikirnya mau ngapain gitu. Mau nyari masalah baru gitu. Enggak, mau jalan-jalan aja gitu. Makanya gue nggak bilang. Gue bilang mau jalan-jalan. Kenapa harus olahraga gitu? Ke puncak emang harus olahraga? Ya nggak apa-apa, olahraga aja. Gue juga di situ nggak pakai sepatu gunung. Gue pakai sepatu running. Orang gue gak punya persiapan. Kalau gue beli sepatu gunung, nyokap gue nanya. Kalau gue siap-siapin keril, nyokap gue nanya. Jadi baju-baju gue masukin di tas biasa.
backpack biasa. Jadi lo ke gunung, nggak bilang sama ibu lu? Nggak bilang. Terus tujuannya pengen hipo? Iya. Gue akhirnya berangkat Jumat. Gue berangkat Jumat, Sabtu, Minggu, itu 3 hari ya. Biasa kan emang naik gunung 3 hari kan ya. Gue udah pesen semuanya, itu juga gue nabung. Gue naik via jalur Putri. Gue ke Gunung Gede. Itu gue happy loh. Happy kayak, ih gue naik gunung nih gitu. Kayak, di sana tuh kayak gue nyampe base camp pertama aja. Dikasih tahu arahan semua, nggak hati-hati, nggak boleh buang sembarangan, nggak boleh ini, nggak boleh melakukan apapun ya. Gue dikasih tahu, oke, gue mengiyakan. Semangat banget tuh gue. Oke, gini seru ya, happy gue. Nyampe atas pos, gue itu ngerasa capek, cuman gue nikmatin. Oke, gini naik gunung, gue senang ketemu teman-teman banyak dari semuanya ya kan. Sampai di atas pun hujan. Gue di situ ngerasa hujan, gue nggak bawa sleeping bag, gue udah mulai kedinginan tuh di situ, bener, dan di situ gue hipo gue tuh di atas, di tenda gue hipo. Di situ gue penanganan sama teman-teman gue dimasukin sleeping bag, botol aqua dimasukin air panas. Itu sampai 3 botol aqua yang ukuran 1,5 liter tuh yang gede, dimasukin badan gue, itu dibuka baju-baju gue, itu dia minta tolong ke tenda sebelah. Minta tolong. Kedinginan di situ? Kedinginan. Dan ngerasanya kayak gimana ya? Hipo tuh kayak, dinginnya tuh bukan dingin kayak kedinginan menggigil doang. Ngomong ngaco. Lo bisa tanya temen gue, di situ gue ngomong ngaco. Gue minta pulang. Ngomong udah gak karuan, badan gue udah dingin, tapi gue menggigil, gimana sih kayak gitu. Aduh ini gimana nih, teman gue juga di situ panik. Omongan gue udah ngawur gitulah pokoknya. Gue minta pulang. Itu gue gak tahu kejadian jam berapa, pokoknya gue sampai di atas, mau tidur di tenda atas ya, maksudnya pas ngecamp, itu gue hipo. Sampai besok pagi, gue seger badan, gue diceritain. Semalam hipo, lo ngomong ngaco, lo bilang minta pulang terus. Ya ini kita mau pulang, gitu. Akhirnya gue siap-siap, yaudah gue makan dulu, siap-siap, kita turun deh. Takutnya hujan, dibilang gitu kan teman-teman. Gue di situ berempat, gue cewek sendiri. Pengalaman semua loh, gue naik sama orang-orang berpengalaman. Yang naik Gunung Gede ini dia udah 3 kali, bayangin. Si temen gue udah 3 kali naik Gunung Gede, berarti kan udah hafal dong. Mau via Putri, via yang Cibodas, sama satu lagi ada tuh ya kan, yang nggak boleh Salah Bintana ya. Dia udah sering, dia udah ngelewatin semuanya. Akhirnya kita prepare, kita turun, hujan. Gue lupa sampai di pos berapa, terus sampai ini air terjun ya, gue turun via Cibodas, beda jalur. Kata dia gini, biar ngerasain 2 jalur sekaligus. Oke, nggak apa-apa. Gue lewat tanjakan setan udah ya kan, itu logistik gue udah mulai menipis. Pas gue di air terjun, itu udah mulai sore. Logistik gue habis, minum aja itu gue masak dari ituan, apa namanya? Air terjun. Air gue udah habis, logistik gue udah pada menipis gitu. Kira-kira nyampe nggak nih gue sampai turun? Maksudnya selamat gitu ya kan? Bisa lah. Ternyata kejebak hujan kita. Maghrib jam 7 kejebak hujan. Gue lupa di pos berapa. Itu penuh juga orang, masih pakai jas hujan, semuanya pakai jas hujan. Di situ gue kedinginan. Kan gue bilang gue nggak kuat dingin. Gue ngelewatin terus, itu makin lama makin malam. Gue belum turun. Tersesat? Itu gue udah ngelewatin batang pohon gede gitu, udah 3 kali. Oh muter-muter, tempat yang sama. Sampai temen gue akhirnya ngomong gini, brengsek gitu. Ini kita udah muterin ini, ngerti nggak? Serius loh,
gue nggak kuat. Gue ngomong gitu mulu. Gue nggak kuat, jujur gue udah nggak kuat. Tahan, kita udah nggak punya makanan. Madu aja minta ke orang yang lagi pada neduh gitu. Sepatu gue sepatu running doang, tembus semuanya, basah. Ya di situ temen gue udah megangin tangan gue aja, gue bilang gue nggak kuat. Ini kita udah ngelewatin batang pohon ini udah 3 kali. Serius ini di mana sih? Lama banget nyampe turunnya gitu. Udah gitu, gue pegang tangan, tiba-tiba tangan gue kelepas gitu kayak lemes, pingsan lah gue. Gue mau ngomong digotong dong sama semuanya, sama pendaki-pendaki yang lain gue digotong, dibantu. Gak taunya dari posisi pohon besar itu turun ke bawah itu nggak lama, nggak jauh. Ya paling cuma berapa menit. Teman-teman gue pada marah lah, pada ih brengsek banget, ternyata deket kan. Gue bilang apa? Kita udah ngelewatin ini berkali-kali. Posisi gue pingsan lagi. Udah nyampe base camp paling bawah nih, kita udah turun. Gue pingsan, dibangun-bangunin, nggak taunya gue kesurupan. Gue di situ kesurupan, dibangunin, diiniin, dipencet-pencetin lah ya, didoain. Ternyata kata kuncinya gue kesurupan penghuninya gunung gede yang paling besar. Jadi bukan kayak setan-setan yang iseng kayak kunti apa gitu, bukan. Bener-bener penunggunya gunung gede. Kaget dong teman-teman gue di situ semua. Wah gila. Kesurupan kayak gimana? Kesurupannya gue nggak ngerti kayak gimana. Posisi kan gue nggak sadar. Kata teman-teman? Kata teman-teman gue cuma nangis, teriak-teriak, ketawa-ketawa, gitu. Sosoknya dijelasin? Sosoknya dijelasin. Kayak gimana? Kayak besar, berbulu, kayak gitu. Dan gak lama gue disadarin, setengah sadar mungkin ya gue ya. Karena kan posisi masih lemes, abis pemulihan, dipencetin, dibuangin. Itu gue ditidurin, gue madep ke jendela, ada jendela gitu di tempat itu. Gue ngeliat, gue nyebut astagfirullahaladzim, itu gede banget, bener-bener gede. Itu tapi gue nggak ngeliat mukanya, gue nggak ngeliat kakinya, badan berbulu-bulu hitam gede banget. Di situ gue nangis lagi, mungkin dibersihin lagi. Ya udah, gue istirahat. Kuncinya jelasin, temen abang ini Iga Jarang. Ditanya Iga Jarang apa? Iga Jarang itu orang yang sensitif gitu katanya. Dia tahu kalau misalnya dia datang ke tempat-tempat yang ada mistisnya gitu, yang ada penghuninya. Ih serem juga dong. Ya makanya ini kenapa bisa ke gunung? Itu gue sempat diomelin sih sama si Kuncen. Ya di situ gue cuman bilang mau cari pengalaman. Gue nggak bilang detail ya kan, gue ngeri ya kan. Gue bilang ya udah pengen cari pengalaman aja kok gitu. Terus apalagi? Iya Iga Jarang tuh hati-hati ya. Gue dikasih tahu. Terus teman-teman gue bilang kalau nanti kita perjalanan pulang ke Jakarta aman gak nih gitu. Masalah nanti pagi kan kita mau naik bis. Nanti balik lagi nggak nih? Ada yang ngikutin nggak? Dia bilang katanya aman sih. Kalau nanti pagi aman, dia bilang gitu. Terus kalau sekarang belum nih, karena dia masih di sini, sosok-sosok yang besar-besar itu masih di situ, ngerti nggak? Masih nemenin. Jadi nanti aja nunggu subuh. Ya udah, mau nggak mau gue di situ dulu, gue dijagain sama si Kuncen ini, gitu. Setelah gue nyampe rumah, ya alhamdulillah aman. Gue nggak pernah ngerasain hal-hal mistis atau apa gitu, kayak gitu. Justru gue di gunung nggak pernah ketemu si almarhum ini, tapi gue ngerasain hiponya. Berhasil tujuannya? Berhasil bener. Tapi untung nggak kenapa-kenapa lu. Bagusnya nggak apa-apa gitu. Benar. Mulai ngaco, gue nggak tahu berapa lamanya itu gue ngerasain hipo. Sampai sleeping bag semua dimasuk-masukin. Sampai gue aja, aduh nggak tahu lah. Mungkin temen gue kalau ngerasain hal yang sama, gue nggak selamat, dia juga mungkin ngerasa bersalah. Ya kan? Pulang-pulang dia pengen tahu. Misalnya kan ditanya, apa tujuannya si Wulan sih, mau ngapain sih gini? Biar tahu mau hipo. Kalau udah kayak gini gimana? Akhirnya gimana? Nyawanya nggak tertolong kan misalnya gitu, ya kan? Ya udah.
Alhamdulillah semua selamat. Gue udah ngerasain hipo kayak gimana. Gue udah ngerasain rasanya kesurupan gimana. Itu gak enak. Gak enak banget udah. Lalu setelah itu sampai hari ini masih diikuti? Sampai hari ini almarhum masih ngikutin gue. Jadi ngikutinnya tuh dalam artian bukan ikutin terus gitu, enggak. Dia ngejaga gue, jatuhnya ngejaga. Kalau misalnya gue lagi sedih, gue disakitin, kayak merasa gue tersakiti lah. Pernah ada contoh satu cerita? Pernah. Gimana ceritain ya? Boleh. Dulu gue sama mantan suami ya, gue ada problem gitu, gue di KDRT-in, gue sedih. Gue sedih banget dah. Gue sempet ngerasa mau bunuh diri, gue mau ikut almarhum aja. Lu masih kepikiran? Masih, jujur masih. Itu gue udah berjalan 4 tahun rumah tangga. Gue berpikir tuh gini, cuman dia doang yang sayang sama gue, ngerti gak? Cuman dia doang yang tulus sama gue. Gue sakitin, batin tersakiti, fisik tersakiti, semua mental tersakiti. Gue bilang, gue jemput aku aja deh kalau kayak gini aja. Jemput aku aja. Aku bilang gitu, jemput aku gak kuat. Aku gak percaya lelaki. Bilang begitu. Tapi dia muncul. Dia datang. Dia senyum. Dia selalu senyum. Dia gak pernah ngomong yang apapun. Di mimpi pun dia gak pernah datang. Yang gue heranin tuh, dia datang muncul di saat gue sedih. Tapi di mimpi tuh dia gak pernah datang gitu. Muncul tiba-tiba datang? Munculnya tiba-tiba. Tapi di mimpi gak pernah. Dalam penampakan? Dalam penampakan muka dia. Muka dia kadang rapi, kadang pakai kaos, kadang pakai baju putih, apapun itu. Tapi senyum. Maksudnya nggak nyeremin yang, iya ada pocongnya, iya Agung pakai pocong, iya. Enggak. Datang aja. Kadangnya wanginya, udah. Sampai sekarang. Sekarang pas lagi syuting, ada? Dia ada. Ada di sini? Ada. Waduh. Ini gue sedikit udah tenangan. Mungkin dia juga udah lega ya gue menceritakan ini. Kalau tadi baru-baru itu jujur itu berat banget sebenarnya. Gue juga udah nggak mau menceritakan ini gitu. Tapi semoga cerita lo ini jadi Amin. diambil banyak pelajaran sama Amin. penontonnya. Oke, bakal banyak pertanyaan di closing. Cinta pertama dan terakhir di Gunung Salak. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Kak Wulan ya, dimana pacarnya itu meninggal di Gunung Salak tahun 2013. Nah, Kak Wulan, berarti sampai hari ini berarti udah bisa dong mengikhlaskan kepergian dari pacarnya ya? Ikhlas, kalau sekarang udah ikhlas. Udah 9 tahun yang lalu sih, udah ikhlas. Tapi kok kadang jadi pertanyaan sih, kok kadang-kadang suka muncul. Bahkan katanya di studio ini ada juga tadi. Ada, dia muncul terus. Apakah itu, mungkin banyak yang nanya nih, maaf ya. Apakah itu hanya sosok menyerupai atau jangan jin korinnya? Kalau dibilang kayak gitu, saya pun juga nggak tahu ya. Jujur, jin menyerupai manusia itu sulit dibedain. Sulit banget dibedain. Kayak misalnya saya duduk sini, tiba-tiba jin saya juga bisa duduk sini gitu. Iya. Makanya nggak bisa dibedain. Mana yang sosok dia. Intinya yang bikin saya yakin itu Agung, dia senyum, dia nggak ngeganggu saya, udah itu aja. Dan selalu muncul pas sedih? Iya, dan muncul pas sedih, kayak gitu. Nah, kalau jin kan kayaknya serem ya. Terus di saat kita lagi sedih, di saat dia nih, justru dia datangnya justru malah ngeganggu. Kalau ini kan cuma nampakin, dia senyum, oh ya udah, saya percaya dia orang baik ya kan. Dia juga mau ngejaga saya, ya udah. Berarti emang sering ngalamin kejadian horor ya selain pengalaman ini ya? Banyak sih. Oh banyak ya. Memang bisa, maksudnya sensitif gitu ya? Sensitif, iga jarang. Ini sih yang bingung. Saya juga nggak tahu iga jarangnya tuh kayak gimana bentuknya. Iya ya. Iya. Padahal iga itu kan identiknya yang enak-enak gitu ya. Makanya. Iga kontrol. Iya betul. Ini iga jarang. Ini iga jarang loh. Jadi saya nggak bisa pergi-pergi kemana-mana gitu. Ya kita doain lah semoga Kak Wulan ini ya
cepat apa Amin. namanya udah gak bisa lihat hal-hal kayak gitu lagi ya. Amin, 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 amin. Biar sensitifnya masalah baper aja nih. Ih, jangan dong. Oh, jangan juga ya? Jangan juga. Oke, makasih Kak Wulan ya udah bercerita yang luar biasa. Semoga dapat diambil pelajarannya sama netizen Iya, pada betul. kali ini. Nah, sebagai inspektur horor tragedi, gue akan menyimpulkan kisah pada kali ini. Bahwasanya, satu hal yang pasti bagi manusia, yaitu kematian. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.